Nah, di slide yang kedua ini ya, saya membahas mengenai ruang lingkup agraria. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di slide yang pertama bahwa ruang lingkup agraria itu terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman bawa undang-undang pokok agraria, nah itu silahkan dibaca. Nah, kemudian kita bahas bumi atau tanah terlebih dahulu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa dalam, misalkan kalau kita mempunyai sebidang tanah gitu ya, seberapa dalam yang bisa kita kuasai kayak gitu. Nah, ada beberapa pernyataan ya di Undang-Undang Pokok Agraria itu tidak diatur ya terkait dengan ini. Menurut ilmu agronomi, tanah merupakan pendukung kehidupan tanaman untuk tanaman berumur panjang di dalam tanah berkedalaman 2 meter. Nah, tetapi kan tidak mungkin kalau untuk agraria kepemilikan tanah itu hanya sebatas 2 meter. Nah, lalu seperti apa untuk ketentuan yang lebih jelasnya kayak gitu. Nah, terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa penguasaan tanah itu ya sedalam dan setinggi sejauh apa teknologi ya bisa menjangkaunya. Nah, jadi kalau misalkan untuk membangun sebuah gedung bertingkat, nah itu fondasinya berapa meter, kemudian ke atasnya itu tingginya berapa meter. Nah, itu tergantung teknologi yang bisa menjangkaunya itu sejauh apa kayak gitu. Nanti akan saya kasih grafiknya ya, grafik dari bumi, nanti bagian-bagian bumi itu apa aja. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nah, sebut aja UUPA ya, biar lebih mudah. Dalam pengertian bumi ya, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Nah, nanti akan saya tampilkan ya gambar dari penampakan bumi. Nah, jadi di sini pengertiannya adalah permukaan bumi ya. Permukaan bumi ini adalah tanah yang kita gunakan aktivitas sehari-hari ya, tanah yang kita pijak dan kita gunakan sehari-hari. Nah, tanah yang untuk fondasi rumah itu adalah masih dalam permukaan bumi. Nah, kemudian termasuk pula tubuh bumi. Nah, tubuh bumi itu adalah yang jauh di dalamnya ya, yang di dalamnya itu kemudian nanti ada yang namanya pertambangan. Nah, kalau pertambangan itu haknya khusus lagi, hak khusus untuk melakukan kegiatan pertambangan, nah itu ada sendiri. Nah, kemudian tanah-tanah yang berada di bawah air. Nah, tentunya kalau teman-teman ya, kalau di sekitar IAIN Kediri itu kan ada sumber mata air ya, sumber jiput itu ya, sumber jiput itu. Nah, di bawahnya kan pasti ada tanahnya. Nah, itu juga masih masuk dalam kategori pertanahan, masih dalam kategori tanah maksud saya. Nah, tanah ialah permukaan bumi. Terkait perluasan pengertian bumi dan air dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini yang kemungkinannya dalam waktu yang akan datang. Nah, maksudnya ya sejauh mana sebuah teknologi itu bisa menjangkaunya. Nah, kayak gitu. Pengertian tanah menurut pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, tadi yang kita pelajari nanti ya itu adalah hak-hak atas tanah ya yang berada di dalam permukaan tanah. Nah, oke, jadi itu saya gambarkan sebagai tanah, kemudian ada permukaan bumi ya. Bagian dari tanah yang dapat diberikan hak ya oleh setiap orang atau badan hukum yang timbul di atas hak yang merupakan persoalan hukum. Nah, jadi tanah-tanah yang dapat diberikan hak milik, hak guna bangunan, dan hak-hak yang lain ya di dalam ya tanah-tanah yang memang itu bisa diberikan hak atas tanah itu.
Nah, bisa dimungkinkan juga ya, tanah itu, hak atas tanah itu bertumpuk. Misalkan ada hak milik, kemudian di atasnya ada hak guna usaha atau hak guna bangunan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di situ nanti. Nah, persoalan hukumnya yaitu persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas perlekatan atau asas aksesi, di mana sesuatu yang terdapat di atas bumi merupakan satu kesatuan dengan tanah atau bagian dari tanah. Nah, kawan-kawan ya, kemarin tuh saya punya mapat kecil di mana ya? Saya lupa naruh. Yaudah, nanti kalau ketemu aja. Jadi gini, tanah dan rumah ya, itu ada yang menyatakan bahwa itu adalah merupakan sebuah kesatuan. Ada pula yang mengatakan bahwa antara tanah dan bangunan yang ada di atasnya ya, itu adalah berbeda. Nah, itu. Nah, sekarang menurut teman-teman nih, Indonesia itu menganut yang mana? Nah, coba nanti sedikit saya jelaskan. Nanti teman-teman silahkan kasih komentar di bawah, kemudian screenshot komentar teman-teman yang ada yang di video YouTube saya, yang di channel YouTube saya itu, nanti silahkan di screenshot, kemudian kirimkan ke saya. Nah, tentu ada nilai tambahan untuk teman-teman. Nah, dalam hukum tanah menurut Budi Harsono terdapat dua asas, yaitu asas ini terdiri atas pemisahan horizontal atau mendatar dan perlekatan vertikal. Asas perlekatan diatur di dalam perumusan pasal 500, 506, 507 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Subekti R, dan ditegaskan lagi oleh pendapatnya Klein, apabila suatu benda yang sudah tertancap dan terpaku pada benda tidak bergerak secara yuridis harus dianggap sebagai benda tidak bergerak, contoh rumah, gedung, dan lain-lain. Selain pemisahan horizontal, ada pula perlekatan vertikal yang diatur dalam pasal 571 KUH Perdata. Hak milik atas sebidang tanah atas segala sesuatu yang ada di atas dan di dalamnya. Nah, jadi intinya teman-teman, di dalam hukum agraria itu terdapat asas-asas ya. Yang pertama adalah asas perlekatan vertikal ya. Asas perlekatan vertikal itu menyebutkan bahwa apa-apa yang berada di atas tanah atau yang melekat di atas tanah, misalkan ini tanahnya, kemudian di atasnya itu ada pohon, kemudian ada rumahnya juga ya. Nah, itu merupakan satu bagian yang utuh. Nah, namun berbeda dengan asas pemisahan horizontal ya. Antara tanah dengan rumah atau tanaman atau bangunan-bangunan yang lain di atasnya itu merupakan sebuah kesatuan yang berbeda. Jadi itu kepemilikannya bisa berbeda. Nah, kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, Indonesia menganut asas yang mana? Berikan komentar kalian di dalam kolom chat di bawah. Nah, kayak gitu. Nah, lebih dalam lagi ya, asas ini dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang bertumpu kepada hukum adat, di mana Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengenal asas perlekatan. Menurut Juhaindi Hasan, hukum adat membedakan benda terdiri atas benda tanah dan benda bukan tanah. Pendapat Juhaindi Hasan didukung oleh beberapa ahli seperti Terhar. Tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya sehingga hak tanah dan bangunan dimiliki oleh pemilik yang berbeda. Imam Sudiat. Pemisahan horizontal adalah pemisahan antara rumah, tanah, dan tanaman yang berada di atas tanah, dapat dijual atau digadaikan sendiri terlepas dari tanahnya. Nah, itu teman-teman. Sumber hukum tanah Indonesia. Nah, sumber hukum tanah di Indonesia itu ada banyak sekali ya, terutama mengenai peraturan-peraturan agraria dari masa lampau ya, tentunya pada saat kolonialisme Belanda itu ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait soal itu. Kemudian hukum positif,
kemudian ada kebiasaan-kebiasaan, tanah sewa praja, tanah partikelir, tanah negara, tanah garapan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali sumber-sumber hukum tanah di Indonesia. Nanti kita akan mempelajari, ya tidak semua, hanya sebagian saja. Nanti semoga waktunya cukup. Kalau tidak cukup, nanti akan saya berikan di semester selanjutnya. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, ini dia. Jadi ini adalah pengertian mengenai air ya. Jadi sekilas saja kita bahas bahwa air itu ya ada yang namanya air pedalaman atau island water. Nah, itu adalah air ya yang berada di dalam daratan. Misalkan kalau tadi saya ngambil contoh kan sumber Jiput. Nah, sumber Jiput itu kan kayak semacam sumber mata air yang berupa danau gitu kan. Kemudian sungai, rawa, nah, itu termasuk ke dalam perairan pedalaman atau island water. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah di Indonesia. Nah, tentunya kalau laut itu kan sudah pasti air dan itu termasuk dalam kategori perairan. Nah, lanjut. Kemudian ruang angkasa. Nah, ruang angkasa itu berbeda ya dengan luar angkasa. Jadi bedakan antara ruang angkasa dengan luar angkasa. Kalau luar angkasa itu ya wis di luar bumi gitu kan. Tapi kalau ruang angkasa itu masih dalam kategori bumi, masih dalam di bawah lingkup atmosfer bumi. Nah, aturan yang mengatur luasnya ya sama kayak jawaban saya di awal tadi ya. Kalau seberapa luas ruang angkasa yang dapat dikuasai ya sejauh mana teknologi itu bisa menjangkaunya. Dan di sini juga saya tulis sebagai konvensi. Nah, nanti ada konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai batas-batas ruang angkasa. Nah, lanjut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 48, hak guna ruang angkasa memberi ruang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Nah, teman-teman ya, jadi di dalam ruang angkasa ya, atau kemudian di dalam air ya, tadi kan masih ada kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, tidak hanya sebatas itu kawan-kawan. Kalau di ruang angkasa tidak sebatas hanya ada udara, tetapi ada kekayaan-kekayaan alam yang sifatnya itu sangat penting bagi pertahanan negara Republik Indonesia. Nah, salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah gelombang frekuensi radio. Nah, teman-teman, kalau misalkan tidak ada gelombang frekuensi radio, teman-teman tidak bisa menggunakan HP, tidak bisa membuka YouTube, tidak bisa menggunakan WhatsApp, bahkan SMS dan telepon pun tidak bisa. Nah, gelombang radio ini pun juga sudah diatur di dalam peraturan hukum Indonesia, yang ada beberapa peraturan yang mengatur dalamnya mengenai di mana aja ya frekuensi-frekuensi itu bisa digunakan. Karena kalau ini tidak ditertibkan, teman-teman, akan terjadi kekacauan yang luar biasa ya. Tentunya tidak ada komunikasi ya kan. Banyak orang akan miskomunikasi, terutama dengan kepentingan-kepentingan yang melibatkan orang-orang yang berada sangat jauh. Nah, kemudian juga untuk mengatur penerbangan. Nah, bayangkan kalau tidak ada frekuensi radio, gimana cara mengatur penerbangan ya? Gimana cara mengarahkan pesawat agar tidak kesasar? Ruang angkasa itu luas, kawan-kawan. Tidak ada rambu lalu lintas di ruang angkasa. Nah, makanya sangat penting sekali ya memahami apa-apa aja sih kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oke, mungkin kalau air mungkin juga ada ikan, kemudian ada misalnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian kalau bumi mungkin ada minyak, kemudian emas, atau pertambangan dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu dasar-dasar hukum agraria nasional. Ada yang dinamakan asas-asas nasional yang diletakkan dalam pasal 1 ayat 2 pasal 1 ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, Budi Harsono ya menyebutkan
bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipunyai ya, bukan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, oh iya, ini tak jadikan kuis saja deh. Nah teman-teman ya, tadi kan ada 2 kuis sudah, sekarang tak kasih lagi satu lagi, ada 3. Kuis yang ketiga adalah apa bedanya ya memiliki dan menguasai. Nah kemudian ada hak bangsa yang identik dengan hak nasional, hak bangsa yang semacam mirip-mirip dengan hak ulayat. Hak bangsa Indonesia mempunyai 2 aspek, yaitu hak publik dan hak privat. Pasal 33 ayat 3 itu menyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah ini dilimpahkan kepada negara, sehingga timbullah hak menguasai negara yang hanya mempunyai aspek publik. Karena aspek publik diberikan pada negara, maka hak bangsa hanya dalam artian privat saja. Jadi hak publiknya itu berada di dalam hak menguasai negara ya. Kemudian hak bangsa Indonesia itu diberikan hak privatnya. Nah, hak privatnya seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Asas menguasai tanah oleh negara. Nah, ini berkaitan dengan kuis yang tadi. Apa bedanya menguasai dan memiliki? Apa bedanya menguasai tanah dengan memiliki tanah? Nah, coba. Asas domain tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru karena asas ini bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Nah, jadi asas domain ini adalah asas-asas peninggalan dari zaman Belanda. Nanti di materi berikutnya akan saya jelaskan mengenai asas domain ini apa. Nah, untuk saat ini kita lanjut terlebih dahulu agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, dasarnya ada di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Dengan adanya kata tertinggi, hal ini berarti adanya unsur komparatif, yaitu ada hal yang lebih rendah, yaitu hak ulayat. Hak menguasai negara harus mengayomi hak ulayat, tetapi dalam praktek hak menguasai negara selalu berusaha menyingkirkan hak ulayat. Nah, coba teman-teman cari contohnya ya, banyak sekali contohnya ya, dengan dalih hak menguasai negara, kemudian tanah-tanah yang dengan hak ulayatnya itu kemudian berusaha untuk disingkirkan kayak gitu. Dikuasai mengandung makna memberi kewenangan pada negara. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria memiliki kewenangan adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya terkait dengan land use planning, jadi perencanaan penggunaan tanah. Nah, jadi kewenangan mengenai asas hak menguasai, asas menguasai negara ya, tahu, kemudian hak menguasai negara. Nah, itu salah satunya adalah yang baru saya bacakan tadi, mengatur dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian air, bumi, dan ruang angkasa. Nah, jadi di sini negara diberikan kewenangan untuk memberikan kayak semacam hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengatur atau yang kemudian yang menentukan itu adalah negara. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukumnya. Nah, ini yang menarik teman-teman, bahwa kalau misalkan ya, contoh sederhananya aja, kalau ada jual beli tanah pasti melibatkan ya yang namanya pejabat negara. Dalam hal ini adalah kantor pertanahan mungkin ya. Kemudian berbeda halnya kalau kita hanya membeli bahan-bahan makanan misalkan, itu kan nggak perlu sampai ada melibatkan pejabat negara kan, tinggal beli aja masalah selesai karena urusannya adalah perdata. Nah, karena di dalam hukum agraria ini tidak hanya melulu privat saja, tidak hanya hukum perdata saja, tetapi aspek administrasinya itu ada. Nah, nanti kan berkaitan, ada kaitannya dengan hukum administrasi negara di dalam hukum agraria ini. Nah, itu. Jadi, hak menguasai negara hanya memberikan pada negara untuk mengatur ketiga hal itu tanpa untuk menggunakan tanahnya. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, wewenang tersebut untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat yang adil dan makmur. Oke. Jadi marwahnya
asas menguasai tanah oleh negara atau hak menguasai negara itu adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat yang adil dan makmur, bukan ya mensejahterakan para pejabat-pejabat negara. Nah, seharusnya pejabat negara itu kan menjadi pelayan bagi masyarakatnya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian di slide terakhir adalah pembidangan hukum agraria. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, secara garis besar terbagi menjadi dua, yang kemudian berlaku seperti ini. Hukum agraria perdata, keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diberlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanahnya atau objek. Contoh jual beli, hak atas tanah sebagaimana jaminan hutang, hak tanggungan, pewarisan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hukum administrasi negara atau dalam hukum agraria administrasi, keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada pejabat dalam menjalankan politik hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah agraria yang timbul. Nah, seperti pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah. Nah, karena kalau pendaftaran tanah itu tentunya kan harus diawasi, ngambil tanahnya milik orang lain atau tidak. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk sementara ya, untuk video yang untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu untuk berkomentar di bawah atau chat langsung saya ya. Nomor HP-nya sudah ada di grup WA, teman-teman bisa langsung ngechat saya baik di chat grup ataupun personal. Nah, nanti insya Allah akan saya jawab. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Apabila ada salah kata dari saya atau ada pengeditan yang kurang sesuai dengan selera teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.